形之境。 Sesingkatnya, mereka pun telah tiba di planet Suzaku, di mana Wang Lin langsunglah disambut oleh salah satu wanita yang bernama Putri Salju ya guys, atau biasa disebut sebagai Nona Snow. Kedatangan dia di sini untuklah menjamin kalau Wang Lin akanlah selamat di planet Suzaku dan akanlah mendapati tempat tinggal untuk sementara waktu sebelum pertarungan mereka berdua benar-benar dimulai. Jadi ya, pada intinya, walaupun Wang Lin adalah musuh dari planet Suzaku, mereka akanlah tetap memperlakukan Wang Lin seadil-adilnya. Selama di dalam perjalanan, Wang Lin dibuat begitu takjub dengan wilayah planet Suzaku. Lalu untuk Putri Snow langsung memberitahu kepadanya untuk wilayah yang berada di bawahnya ini termasuk bagian dari planet Suzaku yang disebut sebagai benua Suzaku. Terlebih kalau benua Suzaku ini adalah benua paling terbesar dan berada di tengah-tengah serta dikelilingi oleh 4 negara, dan yang tiganya yang paling kuat yaitu naga hijau, 1000 fantasi, dan pilu. Untuk Wang Lin sendiri, dia pernah mendengar sebuah rumor jika seseorang yang telah terlahir di negara Suzaku, maka mereka akanlah mendapati fasilitas serta manfaat yang lebih daripada yang lain. Walaupun sekalinya dia benar-benar awam ataupun tidak memiliki kultivasi, tetapi nasib mereka jauh lebih baik daripada orang-orang yang jauh di luar sana. Lalu Wang Lin mempertanyakan ada berapa sekte di kerajaan Suzaku. Dan Putri Snow langsung memberitahunya ada 3 sekte yang masing-masing dari mereka memiliki 1 orang Rana Askendan, yaitu sekte Langit Surgawi, Jiwa Bumi, dan juga Jalan Abadi. Ditambah untuk Hongdi ini berasal dari sekte Langit Surgawi. Selagi mendengar penjelasan tentang negara Suzaku, Wang Lin tidaklah sengaja melihat sosok dari Hongdi yang sedanglah menatapnya dengan begitu tajam. Bisa-bisanya ada di sana dong. Tetapi itu hanyalah sebuah tatapan saja, karena tidak mungkin Hongdi tiba-tiba menyerang begitu saja guys. Karena ya itu akanlah melanggar sebuah peraturan. Dan sesingkatnya, mereka pun telah tiba di kediamannya Wang Lin untuk sementara waktu, yang dimana nantinya dia akanlah berkultivasi selama 7 hari sebelum pertandingan benar-benar dimulai. Begitu guys. Dan Putri Snow pun langsunglah meninggalkan dia di sana. Tetapi baru saja memasuki ruangannya, Wang Lin dibuat begitu terkejut kalau pelayannya adalah seorang anak kecil. Ditambah anak kecil ini selalu tersenyum dan tersenyum ke arahnya. Ya, yang membuat Wang Lin cukuplah curiga. Di sini dia mengakui selama dia memasuki benua Suzaku, dirinya benar-benar tidaklah merasa nyaman. Dan dia merasa kalau dirinya ini telah memasuki sebuah jebakan atau penjara. Tetapi yang terjadi biarlah terjadi. Wang Lin tetap fokus untuklah berkultivasi atau mempersiapkan diri untuklah bertarung guys. Pertama-tama yang dia lakukan yaitu menyempurnakan peta giok dari benua Suzaku. Untuklah berjaga-jaga jika nanti dia melarikan diri, dia bisa untuklah bersembunyi di sana. Sebab dia sangatlah yakin akhir dari pertarungan kali ini akanlah mendapati masalah atau bencana yang cukup besar untuklah dirinya. Mau itu kalah, mau itu menang, sama saja. Jadi ya, untuk kondisi saat ini, Wang Lin hanya bisa menebak-nebak sebetulnya apa yang direncanakan oleh para petinggi dari negara Suzaku ini guys. Dan secara tiba-tiba ada seorang pria muda yang sedanglah menuangkan teh di depannya. Dan Wang Lin sama sekali tidaklah merasakan keberadaannya sejak kapan dia masuk. Yang dimana pria ini memiliki nama sebagai Li Yunlong. Wadah, Wang Lin pun menjadi begitu sangatlah waspada. Tetapi Li Yunlong langsunglah mengetukkan tehnya yang membuat bercak air langsunglah terlihat. Dan Wang Lin mencoba untuklah menghampirinya. Dan secara tiba-tiba bercak air tersebut langsunglah berbentuk sebuah huruf. Dan huruf tersebut langsunglah membuat sebuah kalimat yang memperingati kepada Wang Lin. Pertarungan ini mungkin tidak akanlah menang, tetapi pasti akanlah kalah.
Jadi pada intinya, mau Wang Lin itu menang, mau Wang Lin itu kalah, dia akanlah tetap mendapati sebuah masalah. Dan sesingkatnya, 7 hari pun telah berlalu. Hari yang ditunggu-tunggu oleh Hongdi akhirnya telah tiba. Dan kali ini dia bisa bertarung serius untuklah melawan Wang Lin. Tidak sampai di situ juga, pertarungan mereka ini benar-benar dihadiri oleh orang-orang terkuat. Salah satunya adalah penguasa keempat dari negara Suzaku, Gile. Dan Wang Lin merasa begitu familiar dengan wajahnya. Dia merasa kalau wajah penguasa keempat ini mirip dengan Yun Kuei-ji. Sebetulnya tebakan dari Wang Lin itu ada betulnya, tetapi untuk saat ini dia tidak akanlah mengetahui apapun. Ditambah, dia juga membawa 2 murid kesayangannya yang berada di ranah transformasi jiwa akhir. Para tetua di sana pun hanya bisa geleng-geleng kepala, karena pertarungan ini benar-benar mengundang penguasa generasi keempat. Sudah pasti ini akan menjadi pertarungan yang begitu menarik. Tanpa basa-basi, pertarungan Wang Lin dan juga Hongdi langsunglah dimulai, di mana mereka akanlah ditempatkan salah satu dimensi dan mereka bebas untuklah saling baku hantam. Setelah berada di arena pertempuran, Hongdi langsunglah gercep dengan mengeluarkan raksasa esnya. Padahal Wang Lin baru saja mendarat, sehingga bentrokan kekuatan langsunglah terjadi. Dan di sini, Wang Lin sudahlah merasa kalau Hongdi memiliki niat untuklah menghabisi nyawanya, jadi dia akanlah memperlakukan hal yang sama. Sehingga ya pertarungan mereka ini benar-benar begitu mematikan guys. Loncengnya pun dikeluarkan, membuat raksasa esnya menjadi begitu sangatlah pusing. Tetapi raksasanya terus-terusan menerjang dan menerjang. Bahkan, sampai loncengnya menjadi sebuah armor pun, itu masihlah belum cukup untuk menahan serangan dari raksasa es. Mau tidak mau juga, Wang Lin mengeluarkan bendera larangannya, yang dimana ini adalah hal yang paling ditakuti oleh Hongdi, karena retribusi ilahinya atau alam jinnya ini benar-benar begitu sangatlah mengerikan. Bahkan dia haruslah menggunakan kelopak bunga mawarnya untuklah menangkis beberapa serangan retribusi ilahi. Bahkan juga dia mengubah bunga mawarnya ini menjadi beberapa bayangan wanita hanya untuklah menerima serangan tersebut. Merasa itu juga belumlah cukup, dia menggunakan raksasa esnya untuklah menahan retribusi ilahi. Gile. Lantas, Hongdi merasa benar-benar begitu diremehkan oleh Wang Lin. Dia hanya menggunakan retribusi ilahinya, tetapi dia telah mengeluarkan banyak sekali harta surgawi untuklah menahan serangan tersebut. Dan dia pun akhirnya menggunakan artefak surgawi yang diberikan oleh Sekte Langit Surgawi dan dinamakan sebagai Cambuk Putih, yang dimana sekali serang, maka jiwa asal dari Wang Lin akanlah langsung terpisah guys. Lantas, hal ini membuat penguasa keempat Suzaku mempertanyakan kepada tetua Sekte Langit Surgawi, mengapa bisa untuk Hongdi mempunyai senjata seperti itu. Dan bagi sang penguasa keempat, ini sebetulnya sudahlah melanggar aturan, karena yang dipakai oleh Hongdi ini adalah senjata surgawi tingkat tinggi. Bahkan untuk Rana Ascendan saja tidak bisa untuklah menahan serangan tersebut. Waduh, berbuat curang guys. Alhasil ya, tetua di sana menjadi begitu sangatlah ketar-ketir dan memohon ampun kalau setelah pertempuran ini, dia akanlah menyelidiki dan akan memberikan sebuah penjelasan yang begitu detail. Yang ternyata semua ini adalah ulah dari Feng Yusan yang memberikan senjata surgawi kepada Hongdi. Sementara itu untuk Wang Lin, dia juga haruslah terpaksa mengeluarkan kereta binatangnya guys, yang dimana sebelumnya dia sama sekali tidak inginlah mengeluarkannya, sebab jika dia mengeluarkannya maka akan timbulnya sebuah masalah guys. Dan seperti biasa, untuk saat ini Wang Lin masihlah belum bisa mengendalikan binatang rohnya. Jadi untuk mengaktifkannya, dia perlu beberapa waktu. Selagi menunggu kereta binatang roh ini benar-benar aktif, Wang Lin mengeluarkan tangan kanan dari Hongdi
dan inginlah sekali melihat berapa lama dia bisa untuklah bertahan dengan racun yang telah dia buat dalam tangan kanannya. Tidak sampai di situ juga, Wang Lin berhasil untuklah menebas tangan raksasa es. Maka dengan begini, Wang Lin berhasil untuklah mengulur waktu. Serta binatang rohnya pun tiba-tiba langsunglah aktif yang langsunglah menerjang ke raksasa es. Untuk Hongdi yang melihatnya pun menjadi begitu sangatlah putus asa. Jika saja dia tidak menggunakan cambuk putih, mungkin dalam pertarungan ini dia akanlah dikalahkan dengan begitu mudah. Tetapi pada nyatanya, walaupun dia telah menggunakan senjata surgawi seperti ini, dia tetaplah dibuat begitu kewalahan. Sehingga timbullah sebuah pertanyaan, apakah dia benar-benar akan kalah dari Zheng Niu? Selagi dia berpikir seperti itu, Wang Lin langsung memanggil Su Ligou untuklah menerjang ke raksasa es dan dia berhasil untuklah menumbangkannya. Walaupun ya nantinya akanlah bangkit lagi guys. Karena sudah benar-benar mentok, Hongdi haruslah terpaksa menggunakan 2 benang sari yang tersisa dari bunga mawarnya, yang membuat 2 benang sari ini langsung berubah bentuk menjadi dirinya. Untuk Feng Yusan yang melihatnya, dia sangatlah yakin kalau setelah gabungan kekuatan ini, dia akanlah menjadi yang lebih kuat dan Zheng Niu pasti akanlah kalah dalam pertarungan kali ini. Tetapi pada nyatanya, Wang Lin masih bisa untuklah menghadapinya guys. Walaupun ya ini cukuplah membahayakan, sebab sekali kena cambuk, maka jiwa asalnya akanlah terpisah. Lalu, Hongdi kembali mengeluarkan kekuatan domainnya guys. Dan secara tidak disengaja, Wang Lin terkena kekuatan domainnya, yang membuat dia melihat keluarganya serta orang-orang yang telah dia sayangi meninggal dunia di depan matanya guys. Sehingga Wang Lin pun tidak bisa untuklah bergerak. Karena untuk saat ini, dia telah terikat dengan beberapa akar. Lalu, Hongdi juga memberikan pedang kecerdasan, yang dimana pedang ini akanlah membuat Wang Lin seakan-akan telah menghabisi seluruh keluarganya. Walaupun Wang Lin mengetahui ini adalah sebuah ilusi, tetapi ilusinya ini terlihat begitu sangatlah nyata guys. Jadi, dia benar-benar begitu tenggelam dalam kekuatan domain tersebut. Tetapi, Hongdi terlalu meremehkan kesadaran milik dari Wang Lin. Untuk masalah seperti ini, dia telah mengalami jauh lebih berat yang dibayangkan. Selagi dia tenggelam dalam ilusi tersebut, Wang Lin teringat dengan perkataan dari ayah dan ibunya, kalau dia tidak perlu untuklah mengkhawatirkan mereka berdua. Mereka tetap akanlah menyayangi Wang Lin sebagai anaknya. Begitu juga dengan sosok Li Muan yang baru-baru ini meninggalkan dirinya, membuat Wang Lin langsunglah teringat dengan perkataannya. Untuk Li Muan sudah begitu sangatlah senang serta bersyukur kalau Wang Lin telah berada di sisinya selama ini. Dan rasa cinta ini tidak akanlah pernah hilang walaupun dirinya benar-benar meninggal dunia. Begitu juga dengan orang-orang yang telah terikat oleh Wang Lin. Mereka semua mempunyai kenangannya tersendiri. Yang membuat Wang Lin akhirnya bisa tersadar dari ilusi yang begitu sangatlah berat. Dan Wang Lin langsunglah berterima kasih kepada Hongdi. Dengan begini, dia telah mendapati sebuah pencerahan. Dan pada akhirnya, kekuatan domain milik dari Hongdi sama sekali tidak lagi berguna di hadapannya Wang Lin. Dan saat inilah giliran dari Wang Lin untuk membalasnya dengan kekuatan domain miliknya, yaitu kehidupan dan kematian. Dan kita akhiri untuklah video kali ini guys. Dilanjutkan untuklah minggu depan. Di akhir-akhir kita bisalah mendapati sebuah pelajaran dari Wang Lin. Walaupun dia telah mendapati duka yang begitu berat, tetapi ingatlah ada yang namanya kenangan yang terbaik di balik duka-duka tersebut. Gile!
Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan kalian dimanapun kalian berada. Dan satu lagi, jangan lupa untuklah berbahagia. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya.